Virus corona berasal dari coronavirus. Virus ini menyerang sistem pernafasan yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga yang lebih parah seperti MERS dan SARS. Sedangkan untuk coronavirus merupakan jenis baru yang belum diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus corona pada awalnya merupakan zoonosis, artinya ditularkan antara hewan dan manusia. Infeksi virus corona disebut coronavirus disease 2019 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menyebar hampir ke semua negara dengan sangat cepat, termasuk Indonesia. Gejala seseorang terinfeksi virus corona adalah demam, batuk, sesak nafas, dan pada pasien yang lebih tinggi tingkatannya akan mengalami sulit bernafas atau nafas pendek, nyeri atau sakit pada bagian dada, pusing atau tidak mampu berdiri dan menggerakkan tubuh, bibir atau wajah tampak membiru. Cara mencegah virus corona: taat memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, menjaga jarak dengan orang lain minimal 2 meter dan menghindari berkerumun. Tetap menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, tidak keluar rumah apabila sedang kurang enak badan, dan menjaga kebersihan lingkungan. Dampak negatif COVID-19 mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, yakni aspek ekonomi. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, dan banyak para pedagang yang tidak laku penjualannya. Yang kedua adalah sangat berpengaruh pada aspek edukasi atau pendidikan. Dalam sistem pembelajaran yang awalnya dilakukan secara tatap muka, secara otomatis dilakukan secara online yang tidak memenuhi keefektifan. Adapun kesulitan yang dialami yaitu pendidik dituntut untuk tahu cara mengoperasikan aplikasi. Yang kedua adalah tuntutan kuota dan kurangnya pemasukan karena COVID-19. Adapun dampak positif COVID-19 dalam sistem pembelajaran secara daring adalah: pertama, pendidikan Indonesia mengalami kemajuan dan inovasi. Hal ini dapat dilihat dengan pemanfaatan secara maksimal berbagai teknologi informasi yang telah ada dalam proses pembelajaran daring. Yang kedua, waktu belajar lebih singkat. Para pelajar dapat mengakses materi pembelajaran dimanapun dan kapanpun, sehingga para pelajar memiliki waktu yang cepat dan fleksibel dalam belajar. Yang ketiga, penerapan ilmu di tengah keluarga. Kegiatan belajar dari rumah seperti sekarang ini menjadi kesempatan bagi seluruh peserta didik untuk menerapkan ilmu di tengah keluarga. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman peserta didik, karena ilmu akan lebih mudah dipahami jika dibarengi dengan pengaplikasian secara langsung dalam kehidupan. Masalah yang dihadapi: dampak penyebaran COVID-19 pada sistem pembelajaran menjadikan tugas baru bagi pemerintah untuk segera mengatasinya. Pasalnya, sistem pembelajaran yang telah dilakukan sebagaimana mestinya harus berubah karena penyebaran COVID-19 yang terjadi. Sistem pembelajaran sebelum terjadi penyebaran COVID-19 dilakukan secara luring atau luar jaringan. Akibat dari penyebaran COVID-19 membuat pemerintah mulai menerapkan social distancing. Dengan adanya penerapan tersebut, otomatis membuat sistem pembelajaran juga mengalami perubahan dari yang sebelumnya menggunakan sistem pembelajaran luring menjadi sistem pembelajaran daring. Sistem pembelajaran daring atau dalam jaringan merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Pembelajaran dilakukan dengan menggunakan perangkat PC atau personal komputer atau laptop yang terhubung dengan internet. Guru juga bisa melakukan pembelajaran jarak jauh dengan media sosial seperti WhatsApp, Google Meet, Zoom, dan lain-lain. Media tersebut dapat digunakan oleh para guru
sebagai media pembelajaran jarak jauh. Dengan adanya media-media tersebut juga dapat memudahkan para siswa dan mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran atau perkuliahan secara daring atau online. Namun, walaupun pembelajaran tersebut dinilai dapat mengurangi angka penyebaran COVID-19, masih terdapat berbagai masalah-masalah yang beragam, mulai dari para orang tua maupun murid yang tidak memiliki handphone hingga masalah kuota. Dilihat dari kejadian sekitar yang terjadi, baik siswa maupun orang tua siswa yang tidak memiliki handphone untuk menunjang kegiatan pembelajaran daring ini merasa kebingungan, sehingga pihak sekolah ikut mencari solusi untuk mengatasi hal tersebut. Beberapa siswa yang tidak memiliki handphone melakukan pembelajaran secara berkelompok, sehingga mereka melakukan aktivitas pembelajaran pun bersama, mulai belajar melalui video call yang dihubungkan dengan guru yang bersangkutan, diberi pertanyaan satu persatu, hingga mengabsen melalui voice note yang tersedia di WhatsApp. Materi-materinya pun diberikan dalam bentuk video yang berdurasi kurang dari 2 menit. Masalah yang terjadi tidak hanya berhenti sampai media pembelajaran saja, akan tetapi masalah kuota yang saat ini menjadi permasalahan rumit yang dihadapi oleh para siswa maupun mahasiswa dan guru maupun dosen. Pasalnya, harga kuota yang melonjak menjadi salah satu beban yang sangat berat bagi para siswa maupun mahasiswa dan guru maupun dosen, apalagi bagi orang tua yang mempunyai ekonomi menengah ke bawah atau kurang mampu. Mereka tentu akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan kegiatan belajar online anaknya, sehingga mereka harus mengeluarkan banyak uang untuk membelikan kuota untuk kebutuhan pembelajaran anaknya tersebut. Pembelajaran daring juga tidak terlepas dari jaringan internet. Bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan terpencil dan jauh dari jangkauan teknologi, akan kesulitan mendapatkan jaringan internet yang baik. Apalagi kebutuhan jaringan internet yang digunakan untuk pembelajaran daring sangatlah banyak. Dan untuk selanjutnya adalah solusi yang dapat diterapkan untuk permasalahan ini, yaitu dengan memberikan kuota secara gratis kepada para siswa maupun mahasiswa dan guru serta dosen. Dengan melakukan pemberian kuota secara gratis tersebut dapat memudahkan para siswa, mahasiswa, guru maupun dosen dalam mengakses media pembelajaran. Selain itu, perluasan jaringan internet hingga ke pelosok desa. Dengan begitu, mereka tidak terganggu lagi dengan ketidakadanya jaringan internet. Selanjutnya, guru harus mampu membuat model dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa di sekolahnya. Penggunaan beberapa aplikasi pada pembelajaran daring sangat membantu guru dan dalam proses pembelajaran ini. Guru harus terbiasa mengajarkan dengan memanfaatkan media daring kompleks yang harus dikemas dengan efektif, mudah diakses, dan dipahami oleh siswa. Dengan demikian, guru dituntut mampu merancang dan mendesain pembelajaran daring yang ringan dan efektif, dengan memanfaatkan perangkat atau media daring yang tepat sesuai dengan materi yang diajarkan. Contoh sederhana yaitu menggunakan WhatsApp, Google Classroom, YouTube, itu sebagai media pembelajaran. WhatsApp sangat cocok bagi pelajar pemula karena pengoperasiannya yang begitu mudah dan dapat diakses oleh semua siswa, sedangkan bagi pelajar yang memiliki semangat belajar yang tinggi bisa menggunakan aplikasi pembelajaran lainnya seperti Google Meet atau Zoom. Hasil diskusi. Dari hasil diskusi yang telah kita lakukan, dapat kita simpulkan bahwasanya adanya pandemi COVID-19 ini dapat mengakibatkan banyak perubahan tatanan pada masyarakat. Salah satunya di bidang pendidikan yaitu sistem pembelajaran secara daring. Namun dengan adanya COVID-19 bukan berarti kegiatan pembelajaran harus berhenti sampai di situ. Terdapat banyak sekali media teknologi informasi dan komunikasi yang dapat memudahkan kita dalam melakukan kegiatan pembelajaran online. Walaupun terdapat berbagai kendala pembelajaran tetap dilaksanakan dengan baik. Kebijakan-kebijakan pemerintah untuk meringankan para pelajar dan pengajar mulai dilakukan agar terciptanya kegiatan pembelajaran daring yang baik.